Baiklah, perkenalkan nama saya Alexius Felix Mangero, mahasiswa semester 4 dari Universitas Negeri Manado dengan program studi pendidikan kimia NIM 21506009. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran dalam abad 21. Oke, yang pertama itu discovery learning. Discovery learning yaitu memahami intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran discovery learning adalah peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak, belajar merumuskan strategi, tanya jawab, dan memperoleh informasi yang bermanfaat dalam membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengarkan dan menggunakan ide-ide orang lain, meningkatkan keterampilan, konsep, dan prinsip peserta didik yang lebih bermakna, dapat mentransfer keterampilan yang dibentuk dalam situasi belajar, penemuan ke dalam aktivitas situasi belajar yang baru. Oke, untuk sintak discovery learning, yang pertama itu pemberian rangsangan atau stimulation, yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, yang ketiga pengumpulan data atau data collection, yang keempat pembuktian atau verification, yang kelima menarik simpulan atau generalisasi. Oke, untuk model yang kedua yaitu inquiry learning atau IL. Pengertian inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya dari sesuatu yang dipertanyakan. Untuk tujuan dari pembelajaran inquiry learning adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis sebagai bagian dari proses mental. Nah, untuk sintak model pembelajaran inquiry learning itu yang pertama orientasi masalah, yang kedua pengumpulan data dan verifikasi, yang ketiga pengumpulan data melalui eksperimen, yang keempat pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, dan yang kelima analisis proses inquiry. Oke, untuk yang ketiga problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, tujuan problem based learning adalah metode menggunakan berbagai kemampuan berpikir serta lingkungan nyata atau autentik untuk mengatasi permasalahan, untuk memecah masalah yang kompleks, problem-problem nyata studi dengan menggunakan pendekatan kasus. Nah, peserta didik melakukan penelitian dan menetapkan solusi untuk pemecahan masalah. Nah, untuk tujuan dari problem based learning yaitu meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, mengintegrasikan konsep high order thinking skill atau HOTS, yakni pengembangan kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, dan secara aktif mengembangkan keinginan dalam belajar dengan mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Untuk pengembangan belajar dapat terbentuk ketika peserta didik memendirikan berkolaborasi untuk mengidentifikasi informasi strategi belajar yang relevan untuk menyelesaikan dan sumber-sumber masalah. Untuk sintak pembelajaran problem based learning, yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah, menyeleksi informasi-informasi yang relevan, dan yang ketiga mengidentifikasikan solusi melalui alternatif, tukar pikiran, dan mengecek perbedaan pandang
Dan yang keempat, melakukan tindakan strategis, melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Oke, untuk model yang keempat yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, pengertian dari Project Based Learning adalah menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pernyataan menantang, tugas-tugas, atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah. Nah, untuk tujuan model pembelajaran Project Based Learning yaitu untuk motivasi belajar, teamwork, keterampilan kolaborasi dalam pencapaian kemampuan akademik level tinggi, taksonomi tingkat kreativitas yang dibutuhkan pada abad 21. Nah, untuk sintak model pembelajaran Project Based Learning itu yang pertama, menentukan pernyataan mendasar atau start with the essential questions. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal atau create a schedule. Dan keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the student and the progress of the project. Dan yang kelima, menguji hasil atau assess the outcome. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Model pembelajaran yang berikutnya yaitu model pembelajaran PBT atau PBT, Production Based Training atau Production Based Education Training. Nah, pengertian model pembelajaran Production Based Training adalah proses pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi, di mana peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran kerja industri, mulai dari perencanaan berdasarkan pesanan, pelaksanaan dan evaluasi produk atau kendali mutu produk, hingga langkah pelayanan pasca produksi. Untuk tujuan dari model pembelajaran Production Based Training adalah untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi kerja yang berkaitan dengan kompetensi teknis serta kemampuan kerjasama atau berkolaborasi sesuai tuntutan organisasi kerja. Untuk sintak model pembelajaran Production Based Training, yang pertama merencanakan produk, yang kedua membuat produk, yang ketiga melakukan evaluasi dan quality assurance, dan keempat memasarkan produk. Yang berikutnya yaitu model pembelajaran TEFA atau Teaching Factory. Model pembelajaran Teaching Factory atau TEFA yaitu pembelajaran berbasis produksi yang mengacu pada standar prosedur dilaksanakan di industri. Nah, TEFA harus melibatkan pemerintah daerah dan stakeholders dalam pembuatan regulasi. Nah, untuk sintak model pembelajaran TEFA, yang pertama merancang produk, yang kedua membuat prototipe, yang ketiga memvalidasi prototipe, yang keempat mengorganisasikan pekerjaan atau pembelajaran, yang kelima menjadwalkan pekerjaan atau pembelajaran atau sistem blok, dan yang keenam melaksanakan produksi atau pembelajaran, yang ketujuh mengevaluasi hasil produksi, dan yang kedelapan memasarkan hasil produksi. Nah, baik, itulah keenam model pembelajaran abad 21. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan oleh kita agar anak didik kita menjadi lebih kreatif dan inovatif serta siap dalam menghadapi perubahan zaman. Terima kasih.